wabarakatuh. Salam sehat RSSA. Selamat pagi, saya Dr. Habibah Aurora, spesialis radiologi dari instalasi radiologi Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. Jaga kesehatan, atur pola makan, dan cegah obesitas untuk menghindari masalah kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar radio PKRS Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. Kembali lagi di program Dialog Interaktif Radio PKRS. Dan di studio kali ini sudah ada narasumber yaitu Dr. Habibah Aurora, spesialis radiologi dari instalasi radiologi. Dan pagi ini Dr. Habibah Aurora akan memberikan informasi kepada kita tentang pemeriksaan DXA. Silakan dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau menceritakan sedikit tentang pemeriksaan DXA ini. Jadi selama ini pemeriksaan radiologi yang sudah banyak diketahui itu untuk memeriksakan penyakit-penyakit yang mungkin sudah dicurigai sebelumnya. Misalnya seperti tumor atau ada curiga benjolan gitu, baru dilakukan pemeriksaan radiologi. Nah, di radiologi ini ada pemeriksaan juga yang namanya DXA, singkatannya Dual Energy X-ray Absorptiometry. Pemeriksaan ini untuk apa sih? Mungkin selama ini sudah ada yang tahu. Salah satu yang bisa dilihat dari pemeriksaan DXA ini adalah densitas dari tulang, dan itu mungkin sudah beberapa banyak dilakukan ya untuk melihat osteoporosis. Salah satunya baik itu karena perubahan usia, karena mungkin ada pengobatan yang menyebabkan gangguan pada tulang gitu. Nah, ternyata pemeriksaan DXA ini manfaatnya tidak hanya untuk melihat kepadatan tulang, tetapi juga bisa melihat komposisi tubuh kita. Sekarang ini kan kegemukan atau obesitas itu banyak diperhatikan karena ternyata gemuk itu nggak cuma sekedar mempengaruhi penampilan, tetapi juga menyebabkan masalah-masalah kesehatan. Nah, gemuk yang seperti apa? Selama ini mungkin yang menjadi patokan adalah menghitung indeks massa tubuh, atau mungkin tahu antara berat badan dengan tinggi badan gitu ya perhitungannya. Ya, kemudian jadi kayak istilahnya itu kategori dianggap obesitas itu seperti apa gitu ya dok ya, berarti ya. Betul. Jadi kita cuma melihat dari perbandingan antara tinggi badan dengan berat badan. Ternyata lemak yang ada di tubuh ini tidak hanya satu macam, tetapi ada juga lemak yang dia itu namanya lemak visceral. Jadi lemak ini ada di dalam bagian tubuh, bukan di bagian permukaan. Nah, lemak ini ternyata yang lebih banyak menyebabkan gangguan kesehatan. Kalau dibiarkan, ya bisa menyebabkan gangguan. Misalnya kalau ke hati, ada perlemakan pada hati yang lama-lama dia juga bisa menyebabkan gangguan di hati, penyakit-penyakit hati. Kemudian dari lemak-lemak ini dia itu mempengaruhi sistem di dalam tubuh yang nantinya bisa menyebabkan gangguan seperti penyakit kencing manis. Makanya kenapa kalau berat badannya itu bertambah, orangnya gemuk, bisa memicu terjadinya kencing manis. Nah, dengan alat DXA ini apa hubungannya dengan obesitas tadi? Ternyata dia bisa menghitung persentase lemak yang ada di permukaan berapa, yang ada di dalam tubuh, yang di bagian dalam atau lemak visceral ini berapa persen. Jadi belum tentu yang kalau dihitung dari tinggi badan, berat badannya ini nggak gemuk-gemuk amat, tapi ternyata lemak visceralnya itu banyak. Ini juga tentunya akan berbahaya bagi kesehatan gitu. Jadi memang berarti pemeriksaan DXA ini di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang baru atau sudah lama dokter? Relatif baru ya, mungkin belum sampai 1 tahun. Iya, jadi ini bisa masuk kategori pemeriksaan terbaru dan bisa juga termasuk produk unggulan ya dokter ya di radiologi ya. Kan memang manfaatnya juga banyak, orang juga belum familiar juga. Kita aja baru dengar sekarang dokter ini. Jadi memang manfaatnya banyak. Tentang obesitas dokter. Jadi sebenarnya orang gemuk pun juga belum tentu bisa membahayakan, tergantung pemeriksaan itu. Yang di sini dokter sebutkan tadi kan ada lemak yang terkandung di dalam dan lemak yang di permukaan.
Dan yang lebih berbahaya itu yang lemak yang terkandung di dalam, dokter ya? Ya, jadi lemak yang di dalam ini ternyata yang lebih banyak mempengaruhi masalah-masalah kesehatan, penyakit jantung, kencing manis itu karena lemak yang ada di dalam tadi. Apakah kalau gemuk itu belum tentu mengalami masalah kesehatan? Tentunya masih perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya dari masing-masing orang gitu. Cuman yang perlu kita ketahui, yang perlu aware, mungkin kalau gemuk sudah merasa gemuk akan memperhatikan kesehatannya, tapi yang kurus, maksudnya yang belum secara perhitungan indeks massa tubuh dengan berat badan dan tinggi badannya itu mungkin masih ambang-ambangnya normal, belum tentu lemak di visceralnya ini, lemak bagian yang ada di dalam tubuh itu dia nggak meningkat, mungkin permukaannya cuma sedikit, tapi lemak visceralnya bisa jadi dia punya persentase yang besar. Sehingga tidak semua pasien yang mengalami gangguan kesehatan itu adalah yang gemuk, mungkin juga pada orang yang terlihat dari tampilannya masih dalam batasan normal gitu. Jadi kalau mau melakukan pemeriksaan DXA itu harus mempunyai keluhan dulu, atau karena mereka ini harus jaga-jaga jangan sampai kita ini itu prosedurnya seperti apa, dokter? Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi pemeriksaan radiologi itu tidak cuma untuk orang yang sakit. Salah satu yang perlu diketahui adalah bahwa radiologi itu juga sangat membantu untuk deteksi dini. Jadi deteksi dini itu kayak gimana sih? Belum ada keluhan, tapi untuk melihat kondisi kesehatan kita, apakah sudah harus waspada, ini kayaknya sudah deket-deket ini, misalnya persentase lemak visceralnya sudah cukup tinggi, sehingga dia sudah harus jaga-jaga, sudah mulai mengatur pola makannya, atau bahkan mungkin dari situ yang belum ada keluhan ini ternyata sebetulnya lemaknya sudah banyak, jadi sudah perlu konsultasi ke dokter spesialis. Kalau dilihat dari jenis pemeriksaannya, sepertinya harus biaya sendiri ya, dok ya. Karena memang ini kan bukan suatu penyakit ya, dok ya. Kadang itu orang mungkin merasa, kok aku ini takut jangan sampai lemak di dalam tubuh saya ini udah berlebih atau apa. Belum terjadi suatu keluhan, tapi karena kepingin tahu aja, berarti itu kan inisiatif sendiri. Itu memang berarti tidak tercover oleh BPJS ya, dok ya. Untuk pemeriksaan ini memang kalau ada indikasi bisa tercover BPJS, tapi bisa juga kalau mungkin mau memeriksakan sendiri juga bisa. Oh gitu ya. Terus dari pemeriksaan ini setelah ada diagnosa kan, dok, hasilnya apa gitu ya? Itu pasti nanti ada tindakan lanjutan. Gini, jadi di radiologi ini kita sifatnya memberikan informasi, tapi tidak melakukan tindakan lanjutannya di radiologi. Jadi dari hasil yang diberikan, dari hasil pemeriksaan itu bisa dikonsultasikan mungkin ke dokter yang sudah biasa menangani dari masing-masing pasien. Jadi selanjutnya sudah bukan ranahnya dari radiologi ya, dokter ya. Tapi sebenarnya secara garis besar kalau memang setelah ada pemeriksaan dan memang lemak yang terkandung di dalam tubuh itu sudah di ambang batas, tetap harus ada tindakan ya, dokter ya. Karena itu memang berpengaruh untuk kesehatan selanjutnya seperti jantung dan kencing manis gitu ya. Betul. Jadi, tapi kalau untuk yang orang obesitas, kemungkinan besar tuh pasti ya, dok, kandungannya itu pasti sudah berlebih atau sama saja belum tentu. Jadi kalau orang yang obesitas ini DXA ini bisa lihat apa sih untuk melihat persebarannya, distribusi dari lemak tubuh itu di mana aja kan. Mungkin nggak tahu ya lemaknya banyaknya di sebelah mana. Ada beberapa teori yang mengatakan perbedaan. Jadi kalau misalnya lemak itu banyak mengumpul di bagian perut, misalnya itu dinyatakan bahwa dia lebih mudah menyebabkan gangguan kesehatan gitu salah satunya. Jadi secara akurat alat ini bisa melihat persebaran dari lemak tubuh ada di bagian mana saja, termasuk misalnya kalau orang yang sering olahraga atau misalnya mengkonsumsi obat-obatan yang katanya bisa menurunkan berat badan gitu. Pengen tahu hasilnya seperti apa sih sebenarnya yang menurun berat badan saya tuh di bagian mana, bener lemaknya atau cuma
mengeluarkan cairan aja atau lemak di sebelah mana yang berkurang. Nah, itu kita bisa mengontrol dengan pemeriksaan ini. Ini kalau dilihat dari selama ini pemeriksaan DXA ini atas rujukan dari spesialis apa dokter biasanya yang banyak? Ya, yang sudah ada biasanya dari penyakit dalam ya, dari dokter-dokter penyakit dalam itu untuk melihat lebih ke arah pemeriksaan untuk densitas tulangnya. Mungkin yang selama ini banyak ya, untuk pemeriksaan massa tubuh masih belum banyak dikenal bahwa persebaran lemak ini juga bisa dievaluasi dengan alat DXA. Tapi ada juga ya dok, orang yang kepingin datang tidak harus rujukan dari dokter, atas inisiatif sendiri karena sudah tahu info tentang pemeriksaan DXA. Mungkin tidak mau yang harus ke spesialis mana, tapi ini inisiatif sendiri bisa ya dok ya, datang ke radiologi. Betul, bisa gitu melakukan pemeriksaan. Iya. Dan memang sepertinya ini bermanfaat sekali, terutama di era-era seperti ini, orang yang sukanya itu sering makan di luar ya dok ya. Mungkin kan jadi kita tidak tahu kandungan makanan yang dimakan di luar itu mungkin lebih banyak kandungan lemaknya atau proteinnya atau apa, kan bahaya ya dokter ya. Iya betul. Ya. Dan juga kalau misalnya badannya ini sudah banyak olahraga, tapi kok beratnya nggak turun ya, kita bisa lihat apa mungkin olahraga itu menambah komposisi dari massa ototnya. Jadi sebenarnya lemaknya berkurang, komposisi massa ototnya yang bertambah. Jadi sebetulnya itu sudah ada perbaikan, tapi kalau dilihat dari timbangannya aja mungkin tidak banyak memberikan perbedaan. Ya. Kalau boleh tahu dokter, apa bisa masyarakat tahu biaya kalau kita itu sendiri, kalau kita untuk inisiatif sendiri pemeriksaan DXA itu berapa dokter? Ini untuk kurang lebih aja ya, kurang lebihnya sekitar 800.000. 800.000. Iya. Sebenarnya ya nggak terlalu mahal juga ya dok ya, nggak sampai yang juta-juta gitu ya, tapi kan manfaatnya besar sekali karena setelah kita tahu kandungan lemak kita, mungkin kita merasa berat badan kita nggak pernah turun-turun, takutnya kena kolesterol atau apa, tapi setelah pemeriksaan DXA enggak, ini bukan karena nggak turunnya karena lemaknya yang terkandung tinggi, ternyata mungkin menjadi di massa otot gitu ya dok ya. Ya, untuk tahu komposisinya. Jadi kan ada di dalam tubuh itu kan kalau tambah besar mungkin bukan cuma lemaknya aja, tapi ada jaringan-jaringan lain dari ototnya atau kadar airnya mungkin yang tinggi itu juga. Ya, demikian tadi informasi dari Dr. Habibah Aurora, spesialis radiologi tentang pemeriksaan DXA yang menurut saya juga sangat bermanfaat bagi terutama pendengar semua yang berat badannya mungkin agak berlebih, takut sesuatu terjadi sebelum terlambat, jadi sebaiknya melakukan pemeriksaan DXA dan semoga bermanfaat. Terima kasih Dr. Aurora atas informasinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.